6-0. Pakistan menang telah berkat alutsista China. India dihancurkan habis-habisan. Siapa sangka dalam duel udara paling brutal dekade ini, Pakistan justru membuat sejarah dengan kemenangan telak 6-0. Tapi bukan itu yang bikin geger. Karena senjata pamungkas Pakistan ternyata made in China. Apakah ini awal runtuhnya dominasi militer Barat di langit dunia? Industri militer China naik tata hanya dalam satu pertempuran. Perdana Menteri India, Narendra Modi, tak pernah menyangka bahwa pertempuran akan sepihak. Pakistan menang telak dengan rasio kerugian 0-6. Sebenarnya ini baru hasil sementara. Hasil akhir diperkirakan akan lebih parah lagi bagi India. Menurut laporan militer Pakistan, India kehilangan 3 jet tempur canggih Rafale, kebanggaan militer India yang dibeli mahal dari Prancis, dan merupakan jet tempur tercanggih Eropa NATO. 1 jet Sukhoi Su-30, salah satu tulang punggung Angkatan Udara India buatan Rusia. 1 MiG-29, jet tempur legendaris buatan Rusia. Dan 1 lagi Heron Combat Drone buatan Israel. Tapi India hanya mengakui 3 jet tempur yang dirontokkan. Kekalahan ini terlalu besar untuk ditutupi. Kenapa? Karena terlalu banyak puing jet tempur yang ditemukan. Pertama, di wilayah Kashmir yang dikuasai India, ditemukan puing-puing radar dan mesin jet yang sangat mirip dengan Mirage 2000. Jet ini mungkin canggih dan sangat jago serangan darat. Misalnya, di Perang Rusia-Ukraina pun, Mirage 2000 dipakai untuk menjatuhkan bom Hammer. Tapi, mungkin Mirage 2000 sudah sangat tua. Sudah beroperasi sejak 1983. Mirage 2000 versi India adalah versi kuno, jauh ketinggalan zaman. Ada satu fakta menarik yang paling panik melihat puing-puing Mirage 2000 ini bukanlah India, tetapi militer Taiwan. Kenapa? Karena kaum separatis Taiwan punya 60 unit Mirage 2000 yang sudah lansia. India telah membuktikan bahwa Mirage 2000 tak mampu melawan J-10C, apalagi menembus sistem pertahanan udara HQ-9. Berikut adalah beberapa fakta menarik jet tempur J-10C. Pertama, J-10C merontokkan Rafale Prancis. Kedua, J-10C dilengkapi dengan radar canggih PLA-AESA atau Active Electronically Scanned Array, teknologi yang hanya dimiliki oleh jet tempur generasi terbaru, membuatnya bisa melacak dan mengunci target dari jarak jauh dengan presisi tinggi. Ketiga, menggunakan rudal PL-15 yang punya jangkauan 300 km. J-10C mampu menembak musuh sebelum musuh bisa melihatnya. Inilah yang disebut kill before being seen. Keempat, pilot J-10C Pakistan memakai helm pintar generasi baru buatan PLA, sama seperti yang dipakai di jet siluman J-20. Helm ini memungkinkan pilot mengunci dan menembakkan rudal hanya dengan sekilas melihat target loh. Terakhir, Pakistan hanya punya 25 unit J-10C, tetapi cukup untuk menahan gempuran udara India dan bahkan mendominasi langit pertempuran. Sedangkan fakta menarik sistem pertahanan udara HQ-9 dari PLA. Pertama, HQ-9 menjadi perisai udara Pakistan. Sistem pertahanan udara jarak jauh ini mampu menembak jatuh jet tempur, rudal jelajah, dan drone dengan jangkauan lebih dari 200 km. Kedua, HQ-9 terinspirasi dari S-300 buatan Rusia. Tetapi versi China ini jauh lebih modern, canggih, dan responsif, khususnya dalam mendeteksi ancaman multi-target di medan tempur yang sangat kompleks. Ketiga, teknologi anti-siluman dan anti-rudal. Tahukah kamu HQ-9 mampu mendeteksi dan mengunci target berteknologi siluman atau stealth, menjadikannya salah satu sistem SAM, Surface-to-Air Missile, paling menakutkan di Asia. Keempat, berkat HQ-9, jet tempur India seperti Su-30 dan MiG-29 tidak bisa menembus wilayah udara Pakistan tanpa dihantui ancaman rudal mematikan. Keberhasilan HQ-9 di lapangan membuktikan
bahwa sistem pertahanan buatan China ini bahkan lebih unggul dibanding sistem buatan Barat dan Rusia. Dengan kata lain, jet tempur J-10C dan sistem pertahanan HQ-9 bukan cuma ekspor militer. Mereka adalah simbol supremasi baru China di medan tempur modern. Pakistan mungkin yang menekan tombol, tetapi China yang mendesain kemenangan di belakangnya. Just FYI, dekat pangkalan udara Bathinda di Punjab, ditemukan banyak puing-puing jet Rafale. Anehnya, lokasi jatuhnya hanya 20 km dari pangkalan. Sangat besar kemungkinan jet Rafale dikejar dan ditembak jatuh oleh Pakistan saat masuk wilayah India, atau tertembak dan gagal mendarat saat melarikan diri. Uniknya, di puing-puing tersebut masih tergantung rudal jarak dekat Mika yang belum sempat ditembakkan. Ini menunjukkan jet tempur tersebut ditembak dari luar jarak pandang oleh rudal PL-15 buatan China. Militer Pakistan langsung merilis foto puing-puing pesawat tempur dengan 2 ekor vertikal, ciri khas jet Rusia Su-30 dan MiG-29. Artinya, India tidak bisa lagi menyembunyikan dan menutupi kekalahan ini. Lalu ada netizen bertanya, apa rahasia kemenangan Pakistan? Jawabannya, 3 kartu truf. JF-17 Block 3, J-10C, dan HQ-9. Banyak juga yang bertanya kenapa Pakistan bukan pakai F-16 buatan AS. Secara teori bisa saja, tetapi F-16 milik Pakistan sudah berusia 40 tahun dan tidak pernah diperbarui. Faktanya, bahkan F-18 AS kalah uji coba dari Rafale Prancis dalam seleksi India. Jadi, hanya jet buatan China yang mampu menaklukkan Rafale secara frontal. Kenapa India bisa kalah telak? Pertama, seperti biasanya, mereka terlalu meremehkan kekuatan Pakistan. India menganggap JF-17 dan J-10C hanyalah mainan tempur tanpa battle proven, seperti yang sering dikatakan sebagian netizen amatir. Emang China nggak battle proven? Karena mereka nggak perlu perang buat buktiin kualitasnya. Cukup lihat bangkai-bangkai jet tempur Rafale berserakan di mana-mana, dan radar HQ-9 yang kerja lebih cepat dari otak para penyindir waktu masih loading fakta. Tapi nggak apa-apa sih, buat mereka yang IQ-nya terbatas dan taunya cuma perang dari game Call of Duty. Jelas saja semua teknologi canggih kelihatan belum terbukti. Alasan kedua, India memiliki percaya diri tingkat dewa, padahal otaknya belum ikut nyusul. Tahukah kamu selama 50 tahun terakhir, India merasa telah menjadi penguasa tunggal Asia Selatan. Setelah mengalahkan Pakistan dan memecahkan dan mendirikan Bangladesh, mencaplok Sikkim, menekan Nepal dan Bhutan, mengontrol Maladewa dan Sri Lanka, bahkan sempat provokasi wilayah perbatasan China. India tak pernah menganggap Pakistan sebagai ancaman. Bahkan masih merasa bisa dengan mudah menaklukkan China loh. Suatu rasa percaya diri yang tidak punya dasar. Akhirnya Pakistan dengan dukungan penuh China membentuk pasukan China Mini yang kecil namun mematikan. Dan inilah yang menghancurkan kearoganan militer India. Ya, pertempuran ini telah mengguncang dunia. Mitos negara barat yang tak terkalahkan tampaknya hanya hidup dalam film Hollywood dan media mainstream barat. Dampak dari pertempuran India-Pakistan tak hanya membalik peta kekuatan udara India dan Pakistan, tetapi juga mengguncang negara-negara barat. Terus terang, bukan karena China tidak kuat, melainkan karena China terlalu rendah hati. Pertempuran ini hanyalah pemanasan. JF-17 dan J-10C hanyalah acara pembuka. Kombinasi J-20 dan J-35 adalah kartu truf. Dan jet generasi baru seperti J-36 dan J-50 sedang dalam uji coba. Mereka bukan masa depan, tetapi masa depan yang sudah hadir. Kesimpulannya, kemenangan Pakistan bukan hanya kemenangan sebuah negara. Ini adalah kemenangan teknologi militer China atas militer Barat. Jika J-10C dan JF-17 saja bisa mengguncang langit Asia, bayangkan apa yang akan terjadi jika J-20, J-35, dan J-50 mulai menunjukkan taringnya.
Dunia harus bersiap-siap karena langit bukan lagi milik AS, NATO, atau Rusia. Ini adalah era baru dominasi China di medan udara.